Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Umat Diskusi. Siang ini kita berada dengan Mas Haji Armaya. Dia salah satu tokoh sentral yang di Madiun. Kalau jenengan tahu mungkin 10 tahun yang lalu lah. Ini 5 tahun ke belakang ini saya cermati 4 anggotanya. Yang saat itu banyak orang yang mencibir. Tapi kita harus kenalan dulu. Mas Armaya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kebetulan agendanya kita membahas RAPBD ya untuk 2024. Jadi nanti untuk APBD 2024 itu tentunya mulai dibahas pada hari ini sampai dengan minggu depan. Nah, ini kesibukan yang harusnya tidak saya tinggalkan. Tapi berhubung ada sampaian dari Lau ya, makasih. Saya sempatkan untuk saya terima di ruangan saya yang biasa-biasa ini. Pemirsa katanya biasa-biasa, tapi mulai saya masuk sampai sini ini luar biasa dan teman-teman yang ada di gedung ini luar biasa Pak. Semuanya salut lah kalau ada tamu. Kita disuruh masuk, bahkan dikasih hidangan. Lanjut Pak Armaya, terkait program jenengan ke depan lah. Ya, program yang mana dulu? Ini program ini ada 2. Kalau program untuk kabupaten kota mungkin itu memang tugas yang harus dilakukan. Tugas, ya. Kita ngomong aja lah. Sebentar lagi kita mau pilkada aja lah. Oh, kalau pilkada itu nanti kita ngomong. Kita ngomong pileg dulu. Oh iya, pileg. Mohon maaf, ya, ngomong pileg dulu. Kalau pilkada itu nanti ya. Nantilah next nanti, itu. Kita pileg dulu ya. Yang 4 kursi ini. Ya. Saya yakin bisa bertambah. Alhamdulillah, amin. Harus diamini. Ini namanya berpolitik, berpartai. Berpartai. Itu harus punya target. Ya. Target itu yang harus kita rencanakan secara matang. Mulai dari penggalangan massa, pembentukan tim, koordinasi, konsolidasi, baik dari intern partai maupun kader militan termasuk loyalis. Loyalis. Iya, itu harus kita koordinasikan. Yang mana kalau dulu dengan persiapan 3 bulan. 3 bulan. Di 2019, alhamdulillah Partai Perindo diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Madiun yang menjadi runner up nomor 3. Ini yang menarik. Pak Armaya rela meninggalkan segalanya lah, memilih partai yang orang bilang partai opo. Apa yang mendorong Pak Armaya begitu getol masuk ke Perindo? Ya, sebelum saya melangkah ke sana tentunya saya harus istiqaroh dulu lah. Ya. Saya sebagai orang Islam istiqaroh. Mana yang cocok untuk saya dan kawan-kawan dan kader saya dan masyarakat saya ya, itu tentunya ya pilihan itu harus melalui pemikiran yang panjang. Sehingga pilihan itu ada di Perindo. Jadi Perindo itu yang punya jargon untuk Indonesia Sejahtera. Indonesia Sejahtera. Itu berkaitannya dengan UMKM. Nah, mereka inilah yang cocok dengan saya harus masuk ke Perindo. Karena program-programnya itu kan ya pro rakyat. Nah, sehingga dengan niatan yang tulus, bismillah ya saya masuk di Perindo. Dan alhamdulillah dengan Pak Sekjen saya ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Kota Madiun. Partai Kota Madiun. Ya itu ceritanya itu. 4 kursi itu berat loh saat itu karena partai baru. Kok bisa ya? Ya. Kiatnya apa itu? Audio ya bingung. Ini kalau nggak ada kekuatan dari sana, saya juga bingung. Ini partai Perindo baru. Madiun ini luar biasa loh. Ya konsepnya itu kan kita harus punya konsep ya. Ya. Konsep mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, konsep itu.
konsep terkait dengan tim yang Ya. ada, mulai RT sampai kota itu harus kita bentuk. Itu. Nah, yang lebih penting lagi yaitu tadi, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan ini, tim ya, relawan sampai dengan masyarakatnya. Itu perlu. Pendekatan behavior approach itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak punya konsep behavior approach, ya itu ya sulit sekali. Sulit. Bagaimana bisa kita terjun ke lapangan sampai ke detail, Ya. dari warung ke warung. Ya, banyak sekali. Makanya saya dulu sebut Anwar, anak warung. Anak warung. Jadi sampean ke Kota Madiun ini warung bengi, warung pecel, warung kopi, hampir mayoritas saya itu pasti datang ke sana. Say hello. Selo. Ya. Pertimbangannya itu. Mas Armaya, 5 tahun bersama Perindo dan 4 anggota. Apa yang Mas Armaya rasakan di Partai Perindo itu? Ya, intinya kan kita harus memperjuangkan. Saya sebagai anggota Partai Perindo, saya sebagai anggota DPRD Kota Madiun, tentunya harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu kunci. Jadi kalau kita duduk dek di DPRD tanpa memberi ruang pada mereka untuk bertemu, ya kan, untuk ngudoroso, memberi masukan, saran, pendapat, itu yang penting. Lewatnya mana? Saya cenderung lewat dari warung ke warung. Dari warung ke warung. Dari tempat ke tempat, dari komunitas ke komunitas itu. Masukannya apa? Keluhannya apa? Saya harus bagaimana? Yang saya bisa perjuangkan apa? Tentunya kan itu yang harus kita utamakan. Ini suatu kebanggaan kalau saya bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Meskipun tidak mungkin 100%. Karena banyak kan, Iya. makanya ngambil skala prioritas. Awal Madiun sendiri, apa Mas Armaya program yang terbesar di Partai Perindo? Ya, saat ini kita lebih mengarahkan kepada aspirasi masyarakat. Maunya apa? Ya, maunya apa? Saya harus bagaimana? Dan itu. Jadi kita selama ini, kalau programnya Perindo itu untuk UMKM, ya udah sebagian kan. Kebetulan UMKM-nya itu sekian persen, yang non UMKM sekian persen lebih tinggi. Ya semua harus kita akomodir. Kebanyakan masyarakat tuh mengajukan iki lho fasumku kurang. Gitu ya. Iya. Iki lho jalanku rusak. Iki lho lampuku peteng. Mati ya. Iki lho minta lapak kan itu. Iki lho pavingku belum. Nah itu. Dan itu Mas Armaya harus menangkap semua. Semua kita tangkap. Saya kan punya 4 anggota. Iya. Ya, 4 bersama saya. Ya saya distribusikan ke mereka. Lo sana itu. Rayakan Iya. daerahmu. Iya. Ini harus begini. Tentunya harus pakai skala prioritas. Tidak semua bisa. Dan itu semuanya juga begitu. Karena menyangkut kekuatan anggaran kita. Kalau boleh tahu, satu kursi berapa ribu? Tergantung dapil. Tergantung dapil. Dapil ada yang 6.000, ada yang 5.000. Paling murah 5.000. Harus dapat 5.000 ya. 5.000 itu. Selama ini apa motivasi buat anggota lain? Ya saya bisa, kita memberikan support kepada mereka. Begini loh. Kan begitu. Kowe kudu gini. Ngene iki lho. Aja kowe terus lungguh lali karo konstituenmu, lali karo timmu, lali karo masyarakatmu. Selesai kamu. Ya. Kan begitu. Anggota Perindo yang 3 di bawah jenengan itu apakah dulu pernah jadi dewan juga? Ya, yang 2 pernah, yang 1 newcomer. Oh. Nah, jadi Yuliana, Pak Sigit Itu pernah. Nah, waktu saya di partai yang sebelah itu, Partai sebelah itu ya. saya keluar, mereka juga ikut keluar. Gabung di Perindo. Gabung ke Perindo, alhamdulillah sama Gusti Allah dijabahi. Gitu. Boleh dah kita ngomong setelah pileg, saya yakin insya Allah tambah 2 minimal. Kalau ngomong yang agak tinggi boleh nggak?
Oh boleh, tapi jedur-dur, goblok loro gitu. Kita tahu kan perpolitikan saat ini yang berpikir bagaimana presiden. Dan saya tahu toh Perindo pasti Ganjar. Apa yang akan dilakukan Mas Amaya di Kota Madiun dulu? Ya, kita berbicaranya pileg ya. Nah, pileg itu bersamaan dengan presiden. Iya. Ya, tentunya karena partai saya pengusung dan pendukung Pak Ganjar ya, tentunya harus kita respon dengan semaksimal mungkin ya. Tapi target ya, kalau target kita mendapatkan target ya, target kursi itu harusnya ya dengan mengukur kekuatan, dengan melihat peta politik di Kota Madiun kayak apa, nah kita harus bisa mempetakan, itu harus bisa. Ya kalau dulu kita dapat 4 ya, saya punya target ya minimal 6 kursi lah. Iya. Ya, minimal 6 kursi itu harus pakai betul-betul strategi yang betul-betul sangat apa ya, sangat kuat sekali. Itu yang penting itu. Sejauh ini partai pengusung lain sudah ada komunikasi? Ya secara informal sudah ya. Ya, dengan teman-teman PDI sudah. Ya, intinya dalam rakernasnya yang kemarin itu harus ada komunikasi, konsolidasi, koordinasi sudah. Tapi langkah ke depan kan tentunya saya harus berkomunikasi, harus berkonsultasi, harus berkoordinasi dengan teman-teman pendukung lainnya. 1 tahun lalu saya kenal Mas Amaya di Magetan. Itu pun waktu Pak Haritanu datang. Ya. Saya ngambil gambar. Saya itu berpikir ini orang Madiun kok sampai gini. Aku melihat orangnya kok energik, aku gitu. Nah ternyata sudah jadi Dewan Perindo. Saya berpikirnya masih Demokrat waktu itu tamu. Nggak tahunya sudah pakai baju. Akhirnya Mbak Yuli itu tak mintai nomor HP. Akhirnya sampai sekarang saya ketemu jenengan. Mungkin bisa diceritakan dong kiat-kiat Mas Amaya untuk menempuh hidup seperti ini. Apa yang menjadikan Mas Amaya itu begitu santai, begitu apa adanya. Bicara pun los. Apa? Ayo coba. Siapa tahu nanti saya bisa meniru gaya Mas Amaya. Ya gawan bayi. Gawan bayi. Bapakku ngomong gawan bayi. Jadi awalnya berpolitik itu kan ya mungkin dari saya lepas SMA ya. SMA di Madiun juga? Ya SMA, terus akhirnya di 2006 malah saya, di 2006, 2009 lah saya mulai getol berpolitik. Jadi kalau saya ya, aku yang ini, saya tuh orang yang tidak mau apa ya, ya orang yang tidak mau mengurusi urusan orang lain. Ya. Dan saya tidak mau menjadi orang yang egois. Itu. Saya tidak mau jadi orang yang diwah, itu tidak mau. Jadi saya lebih cenderung berjalan itu saya selalu tidak menengok ke atas. Ke tengah kita tengok, ke bawah kita tengok. Saya harus berkumpul dengan siapa? Ya. Hampir semua saya kumpulin. Betul. Tapi harus bisa menempatkan diri. Oh aku kumpul karo santri, saya harus santri. Saya kumpul dengan anak jalanan, ya kumpul anak jalanan dengan cara anak jalanan. Tapi saya tidak mungkin akan ikut arus mereka. Istilah kumpulan, selu, kekancan, ya itu seduluran itu yang utama. Sejauh ini Kota Madiun bagaimana? Pembangunan dengan Madiun. Pembangunannya. Setiap kepala daerah punya visi. Jadi kalau kita, jadi di zamannya Pak Bambang Irianto dulu, kan kakak saya itu, nah itu dia punya program yang bagus. Yeah. Terus kedua ya punya program yang bagus. Wali kota sekarang ya punya program yang bagus, sama aja. Karena setiap 5 tahun pasti akan ada perkembangan di Kota Madiun. Itu pasti. Oke. Pembangunan pesat. Semua kan tidak terlepas dari semua sinergitas antara yang di sana sama yang di ruangan ini dong. Selama ini bagaimana? Fine aja. Fine saja. Iya.
biasa. Jangan dikira di sini tuh terus ngikut apa katanya Pak Wali, enggak. Ini contohnya kita bahas ini 1 minggu. Di daerah lain enggak ada. Kita teliti. Nah, itu menunjukkan bahwa kinerja kita ya, bersinergi dengan pemerintah kota itu ada. Tapi ora wis ngene ya ketemu dok, enggak, kita enggak mau. Ya. Enggak mau, harus kita bahas iki kanggo sapa. Karena APBD 1,1 triliun sekarang ini mungkin nanti bisa berkembang, saat ini 1,1 triliun. Terbagi di 3 kecamatan, 27 kelurahan itu saya kira lebih daripada cukup. 3 kecamatan. Oh iya. 1,1. Iya. Kalau di Magetan 17 kecamatan. Nah, iya. Nggak lebih lah, karena kalau Magetan sekitar 1,7 lah. Itu kan ini berapa kecamatan. Nah inilah salah satunya bentuk. Kalau kami yang di sini itu tidak sinergi dengan kepala daerah, korbannya siapa? Rakyat dong. Nah, itu. Kan itu. Jadi nggak ada lah ke sana. Harus sinergi dong. Iya, siapapun wali kotanya itu. Kalau dia megang Kota Madiun, tidak ada perkembangan yang signifikan, itu salah besar. Salah besar. Karena ditopang dengan APBD yang cukup lumayan. Gitu. Ceritanya ini ngono kuwi. Banyak sebenarnya saya mau ceritakan. Ini yang baru politik, belum yang nanti ke bisnis dia, waktu sekolah dia. Tapi mungkin alangkah baiknya bisa minggu depan atau bulan depan. Karena kesibukan beliau, kita harus menyadari ini sudah ditunggu teman-temannya. Pak Almaya, terima kasih ya. Ya. Waktu 20 menit ini bagi saya luar biasa. Sip. Untuk menjadikan saya bisa menjadi lebih pintar lagi. Oke. Lebih pandai dan bisa lebih mencermati bagaimana seseorang itu menjadi pemimpin. Pesan buat seluruh masyarakat. Ya. Ya, saya minta kepada masyarakat, utamanya masyarakat Madiun, mendekati tahun politik ini, ya, kita harus jaga kerukunan, kesantunan, berpolitik yang apik, berpolitik yang bergembira, jangan sampai congkrah. Congkrah. Kota Madiun, kota yang sudah bagus, harus kita cintai, kita rawat, kita jaga. Pilihlah Pemimpin pemimpin yang bagus, yang amanah ya. yang amanah.